Mbak. Iya, gimana Mbak Novi? Apakah sudah nyaman dengan tempat duduk di sini? Iya. Pesan dari ibu yaitu salah satunya Mbak Novi nikmati saja prosesnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retno Setiawati. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya semester 6 dari mata kuliah konseling berbasis solusi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya sebagai konselor dan sebelah saya Novita Sari, dia dari UNS. Dia semester 2. Dia sebagai konseli. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mari silakan masuk, Mbak. Silakan duduk Mbak Novi. Duduk yang menurut Mbak nyaman ya. Sebentar Ibu mengambilkan air minum dulu. Ini Mbak Novi bisa diminum terlebih dahulu. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Tapi nanti saja Bu, tadi saya sudah minum dari. Oh iya, ya udah nggak apa-apa Mbak, ditaruh lagi aja nggak apa-apa. Iya, gimana Mbak Novi? Apakah sudah nyaman dengan tempat duduk ini? Sudah Bu. Oke, baik. Ini tadi Mbak Novi dari kampus atau dari rumah ya Mbak? Dari kampus Bu. Oke, dari kampus. Jadi dari kampus itu langsung ke rumah ibu ya? Iya benar. Oh ya. Lalu Mbak Novi, tadi kan kita sudah janjinya ya Mbak ya? Iya. Oke. Kira-kira perjalanan dari kampus sampai rumah ibu tadi berapa jam ya Mbak? Sekitar 1 jam. Oh. Berarti sangat lama sekali ya? Iya. Ya Allah, Mbak Novi. Oh iya Mbak Novi, kalau boleh tahu ya Mbak, untuk perjalanan dari kampus sampai rumah Mbak Novi itu kira-kira jauh mana ya Mbak kalau dibandingkan dari rumah ibu ini? Jauh ke rumah Ibu Bu. Oh iya. Rumah Mbak Novi itu mana sih kalau boleh tahu? Sukoharjo. Oh Sukoharjo. Untuk kampusnya? UNS. Oh iya lumayan jauh ya karena ibu rumahnya Banmati ya, termasuk Sukoharjo sih, tapi ya jauh. Oke. Tapi Mbak Novi apakah sudah terbiasa untuk perjalanan jauh gitu? Sudah. Oh iya. Langsung saja ya Mbak untuk melakukan konseling kali ini ya. Namun apakah Mbak Novi sudah mengerti apa itu pengertian dari konseling itu sendiri? Belum Bu. Oh iya. Mbak Novi belum pernah mengikuti konseling ya? Sudah tapi kayak lupa gitu loh Bu. Oh ya, di SMA ataukah SMP ataukah SD? SMA. Oh SMA. Dulu SMA-nya mana? SMA 3 Sukoharjo. Oke, jadi akan saya jelaskan dulu ya untuk pengertian dari konseling itu sendiri. Jadi yaitu suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh suatu individu ataupun klien ataupun mahasiswa ya, bisa siswa, mahasiswa gitu ya Mbak. Nah, yang mengalami suatu permasalahan. Nah, untuk itu konselor berhak untuk memberikan upaya penyelesaian. Jadi gitu ya Mbak untuk pengertian dari konseling itu sendiri. Oh ya Mbak Novi, di dalam konseling ini nanti juga ada kontrak waktu ya tentunya. Nah, kontrak waktunya itu nanti kita berjalan selama 20 menit ke depan. Gimana Mbak Novi, apakah sanggup dengan waktu 20 menit ke depan? Iya Bu. Oke. Nah, selain kontrak waktu, ada juga asas ya Mbak yang harus kita penuhi. Di antaranya yaitu salah satunya ada asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan sendiri ini nanti, jadi ketika Mbak Novi dalam menyampaikan suatu permasalahannya, Mbak Novi jangan sungkan-sungkan ya dalam mengungkapkan permasalahannya ini nanti. Iya Bu. Ya. Oh iya Mbak Novi. Mbak Novi, apakah benar ya Mbak Novi itu namanya Mbak Novita Sari? Benar Bu. Benar. Oh iya. Mbak Novi dari UNS ya Mbak, mahasiswa UNS ya, semester 2 Mbak. Iya. Oke benar, berarti Ibu tidak salah nulis ya. Kemarin kan
sempat WA-an ya, tapi cuma sebentar kita. Ya, karena saya juga sibuk dengan kegiatan luar. Tapi untuk jurusan dari universitasnya Mbak Novi belum menjelaskan ya kemarin itu. Untuk jurusannya Mbak Novi pada program studi apa Mbak? Pendidikan matematika, Bu. Wah, berarti penuh dengan hitung-hitungan ya Mbak? Iya. Iya, sangat mematikan ya. Tapi nggak apa-apa ya Mbak, karena kan sudah diniati, sudah dijalani sampai semester 2 itu cukup lumayan loh Mbak. Sudah lama itu. Mbak Novi, apakah dalam menempuh perkuliahan itu dalam 1 minggu ya Mbak maksud Ibu? Nah itu apakah full? Iya, full, Bu. Oh iya, jadi hari Senin sampai Sabtu itu Mbak Novi kuliah ya? Iya. Tapi apakah hari Sabtu itu bukannya hari libur ya Mbak? Iya, kadang itu misal ya, Bu, hari Senin dosennya itu nggak bisa mengajar. Iya. Nah, itu langsung diganti hari Sabtu dan itu sesuai kesepakatan bersama satu kelas gitu. Oh iya iya iya. Jadi ada koordinasi dulu ya. Iya. Oke. Nah, untuk Mbak Novi ketika memilih jurusan matematika itu, apakah Mbak Novi memilih sesuai keinginan diri sendiri ataupun dari orang tua, saran dari orang tua atau kakak gitu? Dari diri sendiri, Bu. Oh iya, jadi Mbak Novi memilih jurusan itu keinginan sendiri ya? Iya. Oke. Untuk itu langsung saja ya Mbak, dengan sesi konseling kali ini, permasalahan apa yang akan diselesaikan dengan Ibu Mbak? Permasalahan saya ingin berkonsultasi dengan Ibu itu kenapa ya? Saya merasa salah jurusan gitu loh, Bu. Oh iya, jadi dengan permasalahan Mbak Novi merasa salah jurusan ya Mbak. Tapi tadi sebelumnya Ibu sudah bertanya ya, Mbak Novi memilih jurusan itu dengan keinginan diri sendiri gitu. Benar? Iya. Tapi kenapa Mbak Novi merasa salah saat ini dalam memilih jurusan? Apakah dosen dalam memberikan penjelasan materi terus Mbak Novi terus merasa shock, oh ternyata jurusan matematika gitu. Iya. Tapi apakah Mbak Novi itu sebelumnya mencari di Google gitu Mbak? Iya, betul, Bu. Itu terkait dengan daya tampung dan pesaingnya. Oh ya, untuk materi pasti belum. Nah itu, jadi Mbak Novi itu belum jauh banget ya dalam proses pencarian untuk program studi matematika itu tadi. Nah itu Mbak, salah satunya yang menjadi penyebab Mbak, karena Mbak Novi hanya mencari dua hal ya. Yang pertama daya tampung dan peminat. Untuk materi belum sama sekali. Oh iya Mbak Novi, sebelum Ibu memberikan suatu solusi, namun apakah Mbak Novi bisa memikirkan apa sih solusi dari permasalahan yang Mbak Novi alami itu? Bisa diberikan suatu gambaran Mbak Novi? Mungkin sedikit ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Gambaran saya, kalau misal saya ingin pindah jurusan atau mengulang tahun depan, Ya. itu saya lebih eman-eman waktu gitu loh, Bu. Kayak menyita waktu saya untuk belajar. Nah itu, jadi Mbak Novi tidak mungkin ya untuk pindah jurusan gitu ya, karena Mbak Novi kan juga sudah membayar 2 semester ya. Bener Mbak Novi itu tadi, eman-eman ya, kasarannya gitu ya Mbak. Nah terus adakah solusi yang membangun lagi Mbak? Mungkin menurut saya belum ya, Bu. Saya belum memikirkannya. Jadi Mbak Novi belum memikirkannya untuk membangun solusi dari sebuah permasalahan. Dan saya mau tidak mau ya melanjutkan gitu, Bu. Kayak terpaksa melanjutkan gitu loh. Oh ya, tapi jangan terpaksa Mbak. Mbak Novi itu bisa loh nanti ketika Mbak Novi kesulitan dalam mengerjakan suatu tugas dari dosen gitu ya, Mbak Novi itu bisa berkonsultasi dengan dosennya, dengan
dosen yang mengampu pada mata kuliah tersebut gitu. Mbak Novi bisa tanya ketika Mbak Novi merasa kesulitan. Jadi Mbak Novi itu gak usah takut, anggap gue ya dosen itu seperti teman gitu loh Mbak. Dari Mbak Novi ada gambaran lagi Mbak untuk penyelesaiannya. Ayo Mbak, semangat. Mungkin saya tetap melanjutkan gitu loh Bu, melanjutkan perkuliahan ini. Ya, jadi Mbak Novi tetap melanjutkan perkuliahannya di program studi matematika. Ya Mbak, pokoknya dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya Mbak Novi, Saya kasihan orang tua Bu karena sudah membayar ya mungkin cukup banyak gitu Bu buat UKT-nya. ya nah itu seperti yang Ibu bilang tadi ya, eman-eman Mbak Novi ya, ketika kalau Mbak Novi ingin mengulang ataupun ingin pindah jurusan, jadi Mbak Novi harus mengulang lagi dari semester awal. Nah itu kan juga sulit Mbak, eman-eman uangnya gitu. Ya ada lagi Mbak selain itu? Mungkin untuk solusi selanjutnya saya ingin lebih belajar lagi dan lebih memahami materi yang sudah diberikan dosen. Iya itu Mbak, sudah ada berapa itu tadi, 4 ya. Alhamdulillah ya Mbak Novi sudah membangun suatu solusi. Nah itu tadi untuk solusi yang pertama ya, Mbak Novi tetap melanjutkan perkuliahannya, mengikuti dengan baik. Kemudian Mbak Novi untuk solusi yang kedua, Mbak Novi kasihan juga sama orang tua kalau sudah membiayainya dari semester 1 sampai semester 2 dan juga pendaftarannya ya Mbak, yang pasti ya kan. Ya, terus untuk yang ketiga tadi Mbak Novi, solusinya ketika Mbak Novi merasa kesulitan, Mbak Novi bisa konsultasi dengan dosennya. Ada mata kuliah yang Mbak Novi merasa sulit gitu ya, ataupun nggak paham. Nah untuk yang keempat yaitu Mbak Novi tadi bisa belajar dan membaca materi-materi ya. Mungkin ya itu dari Mbak Novi tadi ya, dan Ibu juga akan menambahkan ya, Mbak Novi bisa juga memahami materi yang diberikan oleh dosen. Jadi Mbak Novi sedikit-sedikit akan paham Mbak, pahami satu persatu, dibaca ulang ya, Mbak Novi pasti akan paham. Jadi rasa kesulitan itu suatu saat pasti akan pudar Mbak. Nah terus Mbak Novi tetap semangat ya, jaga kondisi juga, situasi dan kondisi ya, tubuh ya harus sehat ya, pokoknya saya ini yang penting sehat Mbak. Nah terus selain itu juga Mbak Novi harus menikmati proses. Pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil Mbak, usaha itu tidak akan mengkhianati proses ya. Ya, nah selain itu juga pendidikan yang Mbak Novi tempuh itu pasti bermanfaat untuk Mbak Novi bagi kedepannya gitu ya Mbak. Ya, gimana? Apakah Mbak Novi sudah ada gambaran Mbak? Ya sedikit Bu. Oh ya, dari persentase 1 sampai 10 Mbak Novi itu berada di persentase mana untuk mengenai solusi dari permasalahan yang Mbak alami? Mungkin 7 ya Bu. Oh ya, berarti sudah baik ya. Dari 1 sampai 7 itu sudah bagus loh Mbak. Ya, sudah mencapai hasil yang bagus. Oh iya, gimana Mbak Novi? Setelah mengikuti proses konseling selama 20 menit ini tadi, Mbak Novi merasa sudah paham selesaikan permasalahannya? Bu, sedikit. Oh iya, Mbak Novi gimana perasaannya? Mbak Novi sudah senang gitu? Gambarannya gimana? Saya sudah mengetahui solusi Ya, yang saya pikirkan dan Ibu bimbing gitu. iya. Jadi Mbak Novi untuk ke depan itu bisa menjalaninya ya. Pokoknya semangat terus Mbak ya. Nah ini tadi sudah 20 menit ya. Pasti lebih nih, lebih 5 menit ya, nggak apa-apa lah. Nah terima kasih Mbak Novi sudah mau konsultasi sama Ibu ya. Iya Bu, sama-sama ya Bu atas arahan yang diberikan oleh Ibu.
Iya. atas solusi yang saat ini saya rasakan. Oke Mbak Novi, pertemuan kita akhiri saja ya. Ya, maafkan Ibu jika Ibu ada kata-kata yang tidak sopan gitu, dan ada kata-kata yang salah juga, mohon maaf ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ketika Mbak Novi mengalami masalah, bisa konsultasi sama Ibu, menghubungi dulu ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih ya, Bu, atas solusinya. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, hati-hati. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Iya.